Yang pasti mungkin kalian udah nggak asing lagi dengan makanan yang satu ini. Kalau nggak salah sih namanya Chow au Cracklin. Iya bener banget, ini adalah kue sus yang kekinian, lebih modern ya. Nah banyak mungkin di antara kalian yang masih, buatnya itu kok selalu kempes ya. Di sini Mama Edi mau sedikit berbagi tips, kalian simak aja ya, ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Ini kita akan buat bahan susnya dulu. Pertama margarin, gula pasir, juga air susu. Ini kita campurkan dulu, terus masak dengan api sedang sampai mendidih. Ini mendidih ya, nggak kelihatan aja. Kalau udah mendidih, masukkan tepung terigu protein sedang. Lalu kecilkan api, aduk cepat agar nggak menggumpal ya. Dan ini kita masak kurang lebih 2-3 menit sampai kalis dan tidak melekat lagi di wajannya. Yang pasti sampai mengeluarkan aroma wangi. Nah, ini adalah tahapan yang penting yang pertama yang harus kalian ingat. Ini kita pindahkan dulu agar cepat dingin di suhu ruang. Nah, di sini Mama Iji menggunakan electric pan GoTo Oscar dari GoTo Living. Panasnya merata sehingga kita masak itu bisa lebih cepat. Oke, sekarang lanjut kita buat crunchy toppingnya. Terigu serbaguna, kemudian coklat bubuk, gula pasir, dan margarin ini kita campur jadi satu dulu. Oh ya, ini rasanya mirip banget dengan Papa Bread ya. Jadi sekarang ini kita akan buat Mama Bread dari Mama Eci. Ini kita campurkan sampai bisa dipulung seperti ini. Memang nggak melekat-lekat. Siapkan plastik yang bersih. Kemudian kita letakkan adonan toppingnya. Ini akan kita gilas dengan rolling pin. Ketebalannya sedang aja. Secukupnya ya, tidak terlalu tebal ataupun tipis. Yang pasti usahakan adonan ini cukup untuk satu resep yang akan kita buat. Nah seperti ini. Kemudian akan kita cetak. Untuk besarnya disesuaikan dengan ukuran kue sus yang akan kalian buat ya. Oh ya, udah banyak juga yang berhasil. Kemarin ada beberapa testimoni yang dikirim ke IG Mama Eci. Nah, ini kalau udah selesai kita simpan dulu di dalam kulkas. Dan ada juga yang belum berhasil ya. Ini kita lanjut. Kalau adonan sus tadi udah dingin, kita tambahkan dengan 3 butir telur, tapi kita masukkannya secara bertahap. Nah, jadi yang belum berhasil tadi ada juga yang buat setengah resep. Nah, jika kalian membuat setengah resep itu, untuk jenis kue apapun, seluruh bahannya juga harus dibagi 2. Jadi nggak ada yang dilebih-lebihin, tapi kalau bisa sih ngikutin resep ya. Dan tadi kita mixer sampai halus seperti ini, kalian bisa lihat konsistensinya. Tidak terlalu lunak banget ataupun keras. Kalau diangkat tuh masih bisa bleber tapi agak sat ya. Siap kita cetak, siapkan loyang, alasi dengan baking paper atau baking mat seperti ini. Jadi tahapan penting yang kedua adalah campurkan adonan dengan telur itu setelah adonannya sudah tidak panas lagi. Oh ya, saran Mama Iji jika kalian ingin mencoba satu resep itu jangan hanya lihat deskripsinya aja, tapi juga harus lihat secara audio dan visual. Dilihat dan didengarkan juga ya. Didengarkan dan dilihat aja belum tentu hasilnya bisa sempurna. Jadi perlu latihan juga sih sebenarnya ya. Nah, ini adonan topping yang kita simpan di kulkas tadi udah agak kaku, jadi lebih mudah kita pindahkan. Kalian bisa lihat, letakkan aja di bagian atas susnya. Nah, jika di dalam perjalanan ini adonan topping ini udah mulai lunak, pastinya akan susah dipindahkan. Kalian bisa masukkan kembali ke kulkas sampai dia kaku nih seperti ini ya, udah mulai lunak. Kalau diangkat akan hancur dia. Sekarang udah masuk tahapan yang ketiga. Panaskan oven suhu 200 derajat Celcius selama 20 menit dan akan kita panggang susnya dengan suhu 200 derajat Celcius, api atas dan bawah selama 25 menit yang pertama. Sambil menunggu kita akan buat diplomat krimnya yang creamy banget. 2 kuning telur, kemudian tambahkan dengan gula pasir, maizena, aduk dulu sampai tercampur merata. Seperti ini ya. Lalu tambahkan dengan rum bakar atau vanili, opsional aja. Boleh pakai, boleh enggak. Kalau pakai makin wangi ya, krimnya makin enak. Dan tambahkan dengan air susu. Di sini Mama Iji menggunakan 3 sendok makan susu bubuk full cream ditambah dengan air, atau kalian juga bisa menggunakan susu kental manis SKM atau juga susu UHT, tapi paling rekomen itu susu bubuk full cream ya, rasanya lebih creamy. Nah, kegagalan kita yang paling utama itu tadi ditentukan pada saat pembakaran ya.
Jadi selain nggak boleh dibuka juga ovennya sampai seluruhnya kue itu mateng sampai kering. Ini kita lanjut dulu, akan kita masak diplomat krimnya ini dengan api kecil aja. Nah, jadi lanjut untuk kegagalan tadi biasanya ditentukan oleh suhu ovennya. Jadi kalian harus menyesuaikan dan tahu suhu oven masing-masing. Karena suhu oven tadi juga menentukan cepat lambatnya kue yang kita masak. Ada yang 25 menit tapi kok belum mateng, ada yang 20 menit tapi udah mateng. Nah, disitulah ya. Kalian harus tahu karena karakteristik setiap oven tuh berbeda. Nah, diplomat krimnya sampai mengental seperti ini. Kalau udah, tinggal kalian pindahkan dulu ke wadah lain. Kita lanjut ke masalah oven. Jadi nanti di sini Mama Eci akan kasih lihat ya kegagalan sus karena kurang tepat suhu dan waktu. Nah, ini kalau udah kita tutup permukaannya dengan plastik dan simpan di kulkas. Oke, lanjut ke oven tadi. Nah, ini adalah tahapan penting kelima. Setelah 25 menit turunkan suhu oven menjadi 160 derajat Celcius selama petunjuknya 25 menit. Nah, kembali kita lihat lagi sampai kering, garing, gak ada lagi berintik-berintik atau gelembung-gelembung udara yang terlihat pada kulit susnya. Tapi sekarang Mama Eci akan kasih lihat ya, jika suhu dan waktu pemanggangan tidak tepat, ini dia. Ketika Mama Eci keluarkan, kalian bisa lihat ya, itu kulitnya masih putih dan akhirnya bagian permukaan atasnya nggak melembung, tiba-tiba langsung kempes trut nih, seperti ini nih. Tuh terlihat ya, ini kempis. Waduh, kalau udah begini gimana dong? Langsung aja segera masukkan kembali ke oven suhu 200 derajat Celcius. Setelah 5 menit akan terlihat susnya mengembang, atau kalau udah mengembang lagi seperti ini, kita turunkan suhu oven menjadi 160 derajat Celcius dan terus tunggu. Kalian bisa lihat, nah setelah melembung kulitnya lebih terlihat garing dan perubahan warna ya juga lebih merekah. Terlihat kering lah yang pasti, kurang lebih 10 menitan, yang pasti disesuaikan lagi dengan oven kalian masing-masing. Ini kalau Mama Eci total waktu pemanggangan itu sekitar 45 sampai 50 menit tuh kan, nggak sama kan? Iya, nggak sama banget dari resep aslinya. Di resep asli tuh hanya 20 menit. Aduh, rasanya nggak mungkin ya kalau sus itu 20 menit, kecuali mungkin ovennya top tier banget. Nah, berbekal dari kegagalan itulah ini Mama Eci sedikit berbagi tips untuk kalian. Ini dia hasilnya, mateng sempurna, melembung tinggi, kokoh, tidak kempis karena bagian dalamnya tuh udah mateng, tidak ada lagi yang basah. Oke, lanjut kita biarkan susnya dingin. Sekarang kita buat diplomat krimnya. Ini whipped cream kita tambahkan dengan air es. Kalian bisa baca petunjuk di kemasan karena mungkin beda-beda ya. Ini kita mix sampai kaku, kemudian fla yang kita simpan di kulkas tadi kita campurkan dan kita mix lagi sampai halus dan lembut. Nah, ini rasanya emang benar-benar creamy banget karena ditambah dengan whipped cream. Mungkin di situ bedanya, untuk krim biasa atau fla biasa yang ditambahkan dengan whipped cream akan jadi diplomat cream. Kita masukkan tadi ya ke piping bag. Sekarang suhu cracklinnya udah dingin, kita lubangi bagian bawahnya dengan sumpit dan siap isi dengan diplomat cream. Semakin besar rongga di dalamnya berarti krimnya semakin banyak ya. Artinya susnya berhasil. Nah, ini biar cakepan kita letakkan pada cupcake. Ini masih ya, jadi untuk satu resep diplomat krim ini cukup untuk banyaknya sus yang kita buat. Tuh kalian bisa hitung aja untuk ukurannya seperti ini. Ukurannya sesuai selera aja. Kalau kecil dapatnya makin banyak, kalau besar ya seperti ini ya, dapat berapa tuh bisa dihitung. Nah, jadi susnya tetap kokoh, melembung. Nah, sekarang kita coba potong dulu. Bagian luarnya itu crunchy, dalamnya kalian bisa lihat ini creamy banget tuh ya. Ini dimakan selagi hangat ya tentunya enak, apalagi jika kalian simpan di kulkas atau di freezer dan waktu penyimpanannya jadi bisa lebih lama kan. Kalau disimpan di freezer itu dia seperti ice cream bagian dalamnya dan bagian luarnya itu tetap garing. Ini dia hasilnya. Untuk ketahanan ya kalau disimpan di freezer, di kulkas atau di freezer ya pastinya lebih lama. Kalau untuk di suhu ruang ya 2 hari lah ya, karena kan kandungan krim di dalamnya itu mengandung lemak dan susu yang rentan
berubah rasa. Jadi nggak tahu kalau sampai 3 hari. Sepertinya ini nggak sampai 2 hari juga sih udah habis. Kecuali buatnya banyak. Ternyata sangat mudah ya. Asalkan kalian memahami setiap proses pada tahapan-tahapan yang Mama Eji infokan tadi. Tentunya harus banyak berarti juga. Oke ya, nah sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.